Ya, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya ingin mencoba membahas terkait pentingnya punya dana darurat. Jadi kalau rekan-rekan perhatikan ya, kalau ada kata-kata investasi itu seakan-akan orang harus segera ikut atau FOMO. Padahal tidak gitu. Jadi sebaiknya sebelum rekan-rekan mulai berinvestasi itu diharapkan punya yang namanya dana darurat. Kenapa? Karena investasi itu mengandung risiko. Jangan sampai rekan-rekan mendengar ada berita terkait satu saham yang sedang booming, sedang viral. Rekan-rekan ikut membeli. Taunya 3, 4, 5 tahun kemudian terjadi sesuatu. Mismanagement di perusahaan tersebut yang mengakibatkan sahamnya bisa di delisting ya, bukan hanya di suspend tapi di delisting. Contohnya sudah banyak di bursa. Kalau yang terakhir itu kan Seritek ya, bagaimana Seritek ini pernah menjadi saham primadona di masanya dan ketika Covid ada mismanagement, miskalkulasi dari manajemen sehingga mengakibatkan Seritek itu pilot. Dulu juga pernah ada beberapa saham yang terlibat kasus seperti Hansen Internasional ya, MYRX kalau tidak salah. Itu juga terlibat kasus Asabri dan akhirnya bangkrut dan membawa banyak kerugian bagi pemegang sahamnya. Belum lagi seperti saham seperti TMPI, Sigma Gold, itu juga kadang dijadikan satu meme ya, guyonan gitu di forum-forum saham menjadi taman makam para investor mengingat dulu cukup banyak investor yang membeli saham itu dan akhirnya harus gigit jari mengalami kerugian karena perusahaannya di delisting oleh bursa. Jadi mengingat banyaknya resiko, sekiranya rekan-rekan itu sudah menyiapkan dana darurat terlebih dahulu, baru berinvestasi. Nah, kurang lebihnya saya coba kutip ya, saya coba lihat di mediakeuangan.kemenku.go.id. Jadi sebenarnya pemerintah pun juga sudah sadar ya bahwa masyarakatnya itu perlu dikasih informasi terkait dana darurat. Nah, di sini pun juga ditulis ya manfaat dana darurat semisal rekan-rekan tidak berinvestasi ya, tidak mau ke saham ataupun ke kripto atau ke forex. Jadi rekan-rekan paling tidak kalau misalkan terjadi sesuatu di perusahaan tempat rekan-rekan bekerja atau berusaha, paling tidak rekan-rekan itu masih punya bantalan finansial. Jadi tidak langsung berhutang. Jadi masih ada waktu untuk rekan-rekan mencari pekerjaan atau mencari ide bisnis berikutnya. Jadi sebagai bantalan finansial. Nah, kalau berapa besar dana darurat yang ideal? Ya, sebenarnya pada umumnya rekan-rekan harus menyiapkan waktu ya, meluangkan waktu sejenak untuk menulis berapa kebutuhan real rekan-rekan sekalian dalam sebulan, lalu diteruskan lagi berapa sih kebutuhan dalam 1 tahun. Tentunya bagi yang masih single relatif mudah, akan menjadi semakin kompleks ketika rekan-rekan sudah berkeluarga atau banyak individu yang bergantung pada rekan-rekan sekalian. Jadi semakin banyak yang ditanggung maka akan semakin kompleks. Kalau menurut di artikel ini besaran dana darurat antara 3 sampai 6 bulan. Tapi kalau saya pribadi mengingat pasar ya bursa kerja di Indonesia, lapangan pekerjaan, saya lebih mengusulkan kiranya 6 sampai 1 tahun. Karena ya harus diakui mencari kerja di Indonesia ini cukup tricky, cukup rumit dan terkadang 6-9 bulan itu tidak cukup untuk mendapatkan interview atau bahkan butuh setahun lah sampai benar-benar clear mendapatkan pekerjaan. Nah, semisal memiliki tanggungan, ya kalau saya pribadi mungkin 1,5 sampai 2 tahun. Karena kembali lagi biaya untuk anak terutama pendidikan itu
cukup mahal, naiknya cukup signifikan, tidak ada salahnya untuk meningkatkan jumlah dana darurat. Jadi jika terjadi apa-apa, paling tidak anak-anak atau pasangan tidak terkena dampak yang cukup parah. Jadi kembali lagi ya, kalau misalkan rekan-rekan sudah dihitung 10 juta ya nyamannya ya Anda punya 120 juta. Nah 120 jutanya apakah harus di rekening saja atau dipecah-pecah? Nah ini kembali lagi ya pada dasarnya dana darurat itu sebisa mungkin sifatnya liquid. Artinya ada sebagian yang mengendap di rekening, tapi juga ada porsi yang bisa rekan-rekan manfaatkan untuk ditempatkan di reksadana pasar uang atau bahkan reksadana pendapatan tetap. Jadi intinya sebisa mungkin liquid, sebisa mungkin mengimbangi inflasi, ya syukur-syukur ada sedikit keuntungan yang bisa didapatkan. Maka reksadana pendapatan tetap itu bisa menjadi salah satu pilihan karena dia maksimal 7 hari pencairan dan returnnya pun di atas 6-7% dan itu bebas pajak. Jadi saya lebih mengusulkan rekan-rekan mengkombinasikan ya antara tabungan, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana pasar uang. Semisal, tapi ada juga ini, semisal rekan-rekan tidak nyaman dengan rekening ya, bisa saja rekan-rekan menggunakan kartu kredit semisal. Kartu kredit dengan limit mungkin 10-15 juta. Dan kalau misalkan rekan-rekan butuh, rekan-rekan bisa menggunakan kartu kredit itu dan segera mungkin mencarikan reksadananya untuk melunasi kartu kredit tersebut. Jadi butuh kedisiplinan. Jadi kalau Anda bukan orang yang disiplin ya dalam mengelola kartu kredit dan hanya sukanya membayar minimum saja, maka saya tidak menyarankan. Saya lebih menyarankan rekan-rekan punya dana cash saja pakai kartu debit, atau mungkin kalau tidak nyaman dengan banyak rekening ya masukkan saja ke amplop atau kotak berupa cash, jika dibutuhkan bisa digunakan. Contohnya seperti itu. Nah, kalau tips mengumpulkan dana darurat, ya kembali lagi rekan-rekan harus mulai membangun habit menabung. Dan ini nanti sebenarnya berpengaruh ya ketika nanti rekan-rekan berinvestasi, karena ketika awal mulai membangun dana darurat, maka rekan-rekan akan dipaksa untuk menabung, untuk bersabar, untuk mulai dari kecil angkanya ya, nanti berangsur-angsur naik, dan disiplin. Intinya tidak mudah tergoda menggunakan dana darurat tersebut untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif atau entertainment. Nah, ini sebenarnya membangun dana darurat itu pelatihan, bisa jadi pelatihan awal sebelum Anda masuk ke dunia investasi seperti saham. Karena kalau mengumpulkan dana darurat saja susah, ya saya sih tidak menyarankan untuk masuk ke investasi seperti saham ya. Lebih baik fokus dulu membenahi, belajar dulu, mindsetnya dikondisikan dulu, agar ya paling nggak dana darurat itu bisa terbentuk, bisa terjaga, bisa dikelola dengan baik, dan tidak digunakan untuk hal-hal yang di luar peruntukannya. Jadi sebegitu pentingnya sebenarnya, dan saya pun bisa bilang bahwa dana darurat itu adalah pondasi dari investasi Anda. Semakin kuat pondasinya, ya Anda mau berinvestasi ke instrumen yang sangat volatil, sangat beresiko pun, saya rasa Anda bisa menghadapinya dengan kepala dingin ya. Tidak takut untuk mengambil resiko dan ya nyaman-nyaman saja. Tidak mudah terumbang-ambing, tidak mudah panik lah. Karena ya kalau terjadi apa-apa pun dana darurat masih ada. Jadi itu saja untuk konten kali ini, dan semoga rekan-rekan juga punya ya. Kalau sudah punya ya tolong dikelola, tolong diperhatikan lagi, review apakah masih mencukupi
atau tidak, ataukah perlu ditempatkan di instrumen-instrumen yang lain yang mungkin lebih baik. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.